Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan, ku tahu pasti Dia buka jalan. Shalom saudara-saudara terkasih, dimanapun kita berada, kami sapa kembali kita semua lewat Sapaan Teduh Klasis Jakarta, Kalimantan. Salam sehat, salam damai, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai Sapaan Teduh kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita menyatukan hati dan pikiran kita dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa karena kami masih dilayakkan untuk menghirup udara segar di pagi hari ini. Bapa yang baik, sebelum kami mau memulai setiap aktivitas kami memohon petunjuk dari-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami untuk menjalani hari-hari kami ke depannya. Tuhan, bersabdalah lewat hamba-Mu, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu, sehingga setiap kata yang diungkapkan hamba-Mu menjadi firman bagi kami semua anak-anak-Mu. Melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil di kitab Amsal 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Sedemikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti mendambakan keamanan dalam hidup. Kita ingin hidup tanpa takut, tanpa khawatir tentang masa depan, dan berjalan dengan penuh keyakinan. Namun pada kenyataannya hidup sering kali penuh dengan tantangan, kesulitan, dan risiko. Ada banyak batu sandungan yang bisa membuat kita jatuh. Bisa saja masalah keluarga, tekanan ekonomi, godaan dosa, atau ketakutan akan masa depan kita. Amsal 3 ayat 23 ini memberikan janji yang luar biasa bagi kita semua. Jika kita berjalan dalam hikmat dan takut akan Tuhan, maka kita akan berjalan dengan aman dan kaki kita tidak akan terantuk. Mari kita merenungkan bagaimana firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan memampukan kita untuk melangkah dengan iman. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita ingin hidup dalam kenyamanan, mari andalkan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Konteks ayat 23 ini kita tidak bisa lepaskan dari ayat-ayat sebelumnya.
Oleh sebab itu, ayat sebelumnya, ayat 5 tadi yang sudah saya bacakan bagi kita semua, itu merupakan satu pegangan kembali bagi kita, bagaimana kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Sehingga untuk mengalami hidup yang aman, kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bukan mengandalkan kekuatan, bukan mengandalkan logika, apalagi pengalaman hidup kita. Sering sekali kita merasakan kuat, pintar, dan mampu mengatur hidup sendiri. Namun tanpa Tuhan, kita mudah tersandung oleh dosa, kesalahan, dan dapat juga salah dalam mengambil keputusan. Mengandalkan Tuhan artinya kita setiap hari berdoa, setiap hari menaati firman, setiap hari bersandar hanya kepada Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana janji Tuhan kepada kita untuk dapat aman dalam perlindungannya, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman. Kata aman di sini bukan berarti hidup bebas dari masalah, tetapi kita akan tenang karena ada penyertaan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Begitulah rasa aman yang diberikan Tuhan dan dijanjikan Tuhan bagi kita semua. Kita tidak merasakan ketakutan walau dalam lembah kekelaman, karena Tuhan beserta kita. Tuhan menjanjikan perlindungan bagi kita. Ketika kita berjalan dalam rencana Tuhan, kita tidak perlu takut terhadap masa depan. Tuhanlah yang menuntun dan memimpin langkah kita. Baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam keluarga, secara khusus dalam pelayanan kita. Seperti berjalan dalam perlindungan Tuhan, itu benar-benar memberikan kekuatan bagi kita. Kaki kita pun tidak akan terantuk. Ada katanya batu sandungan di sini melambangkan godaan dosa, masalah dan kesalahan yang bisa menjatuhkan kita. Ketika kita taat kepada Tuhan, Dia akan menuntun kita untuk menghindari jebakan yang dipasang oleh iblis. Satu yang perlu kita yakini bahwa Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Dia akan selalu membimbing langkah kita. Dia akan selalu menopang kita. Saudaraku yang terkasih, Tuhan juga mengingatkan kita agar kita tetap merendahkan diri dalam hadirat-Nya. Hubungan dengan Yesus Kristus dalam perjanjian baru jelas dikatakan bahwa Yesus sendiri adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika kita mengikut Yesus, Dia akan membawa kita ke jalan yang benar dan aman. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari tetap bersandar kepada Tuhan. Mari kita periksa diri kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidup, jiwa, dan roh kita hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Saudara-saudaraku, hidup di dunia ini penuh ketidakpastian. Tetapi jika kita hidup dalam takut akan Tuhan dan mengandalkannya, maka janji dalam Amsal 3 ayat 23 ini akan nyata dalam hidup kita. Kita akan berjalan dengan aman dan kaki kita tidak akan terantuk.
Marilah kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap hari, sebab Dialah satu-satunya yang mampu memberi kita keamanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam perjalanan kita, sehingga kita merasa aman, nyaman, dan damai. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu bagi kami, sehingga kami benar-benar merasakan aman, damai, dan tentram dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, bimbingan-Mu memberikan kami kepintaran, bimbing hikmat-Mu memberikan kami kekuatan untuk senantiasa bersandar kepadamu. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Depok Lenteng Agung, biarlah Tuhan senantiasa bekerja lewat semua majelis pendeta yang melayani di Depok Lenteng Agung. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kenyamanan bagi mereka untuk melayani-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi setiap jemaat-Mu yang bekerja, biarlah semuanya merasakan aman dan nyaman. Kami berdoa buat situasi bangsa dan negara kami yang pada saat ini kurang kondusif Tuhan. Ada demo di mana-mana dan gempa di Poso yang membuat kami terkadang tidak merasakan aman dan tentram. Mohon kami petunjuk-Mu Tuhan, sehingga negara kami ini juga bisa kembali damai. Bersama-sama kami pasti mampu untuk mewujudkan situasi yang aman. Terima kasih Bapa, ini doa dan harapan kami serahkan melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.